Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Komarudin. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Karya Bangsa Negara Sari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 Program Ekonomi di LPTK Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan nomor peserta 2015010381138. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Karya Bangsa Negara Sari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran inovasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat hidayah buat kita semua juga dapat belajar bersama di ruangan ini. Insyaallah ada siapa yang amin ya rabbal alamin ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mungkin berdoa dulu biar pembelajaran ke depan ini bisa menyerap ke otak kita dan bisa serius dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ketua kelasnya Mega, silakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum belajar sama baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kegiatan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya Pak. Masuk semua ya? Nah, aku mau absen dulu satu. Umul Maghfirah. Hadir. Ya. Konita Hulwan. Hadir. Maaf, Konita Hulwa ya. Dian Purnamasari. Hadir. Raisa Kabila Darita. Hadir. Natasha Amelia. Hadir. Salma Nadifatul Jannah. Farid. Firda. Hadir Pak. Sylvian Estevina Cahyanto Putri. Hadir Pak. Della Rise Azaria. Hadir Pak. Suci Nur Fadila. Hadir Pak. Apri Wahdini. Hadir. Sylvia Ramadhani. Hadir Pak. Anissa Novianti. Hadir Pak. Aida Hermawati. Hadir Pak. Mikael. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Alhamdulillah, hadir semua. Kita ya dulu ya, biar lebih semangat lagi. Ya, sebelum memulai pelajaran biar lebih semangat lagi, kalian biar termotivasi lagi bahwa ciri-ciri orang sukses itu harus semangat. Siap ya? Siap. Ayo, kita mulai yel-yelnya. Berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, berdiri. Oke, mejanya. Ya, yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Mari, 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 mari. Ayo kita belajar, mari kita berkarya, belajar sambil berkarya. SMK? Bisa. Karya Bangsa? Pasti bisa. Silakan duduk kembali. Kita mulai pembelajaran hari ini.
dan Kewirausahaan. Materi pokoknya sikap dan perilaku wirausahawan. Ya, di sini ada model pembelajaran, kita menggunakan problem based learning. Ya, dengan capaian pembelajaran di fase ini terakhir yaitu capaian pembelajaran harus kalian pahami bahwa satu, mampu peserta didik menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Kedua, mampu memberikan contoh sikap dan perilaku wirausahawan. Tiga, dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Empat, menganalisa peluang usaha di abad ke-21, yaitu pemahaman sosial terkait perilaku wirausahawan, bahwa kalian nanti bisa menjelaskan, mempresentasikan ke depan. Ya, nanti kita berkelompok berkolaborasi. Nah, perwakilan dari kelompok maju ke depan satu persatu. Siap ya? Siap. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau tayangkan dulu sebuah video. Tolong disimak baik-baik. Nanti akan diberikan pertanyaan buat kalian. Ya. Enggak, silakan kita mulai video ini. How much would you pay for a glimpse of the future? More importantly, if you saw the future, would you take advantage of it? Or would this be just another missed opportunity? How many more opportunities are going to fall into your lap? This may be your last chance. Pay attention. Once every decade, something really big comes along. In the 70s, it was VCR. Consumers about new products and new distribution channels. It's been called business at the speed of thought. Better products. Are going to fall into your lap. Whatever you do, don't miss this one. Sudah kalian lihat kan video tadi bahwa bisnis di abad ke-21 ini itu pengusaha dunia Jamie Dimon telah menginvestasikan kurang lebih $1 triliun Amerika. Kalau dirupiahkan berapa duit itu? Banyak sekali ya, per tahun. Nah, tinggal kita mau nggak ngambil peluang itu? Apa saja tadi bisnis apa saja yang akan booming atau berkembang di abad ke-21 ini? Kesehatan, pendidikan, ya kan, komputerais, kemudian retail. Terbukti sekarang. Materi ini saya dapatkan di tahun 2006. Itu sudah direncanakan. Ternyata terbukti sekarang. Lihat, kalian kan pernah lihat punya di sosial media, di TikTok, kemudian juga di mana lagi? Nah, di Instagram maupun di Facebook, nah, mana lagi banyak ya. Di situ banyak menjual, terutama di TikTok sekarang lagi rame ya, menjual produk-produk kesehatan. Nah, terus alat-alat komunikasi, alat-alat komputer. Nah, itu semua itu sudah berjalan pada saat ini. Tinggal kita mau nggak mengambil peluang itu. Kalau kita mau jadi seorang pengusaha, ambil peluang itu, ya, mau jadi reseller atau mau jadi marketing atau mau membuat produk sendiri, itu lebih bagus lagi, ya. Banyaklah peluang-peluang usaha di bisnis abad ke-21 ini. Intinya kita mau nggak ambil peluang itu, ambil keputusan bahwa nanti kita ke depan itu ingin menjadi seorang pengusaha, ya. Intinya seperti itu. Pokoknya di bisnis di abad ke-21 ini tadi peluang usaha kesehatan, pendidikan, komputer, retail, ya. Apalagi? Ada lagi nggak? Tadi hasil video tadi sama seperti itu ya yang kita jelaskan. Tinggal kalian mau menawar
video tadi, kalian bisa tuangkan implementasikan, tapi biar lebih baik lagi, kalian bisa banyak belajar lagi dari sosial media. Ya, kalian harus rajin lihat di sosial media yang sifatnya positif, yaitu untuk mengembangkan cara berpikir kalian untuk masa depan selanjutnya. Karena dunia ini selalu berubah dan selalu update. Kalau kita terlena, tidak mau melakukan hal yang baik buat masa depan kita atau mau persiapkan diri kita akan tertinggal. Ya, dunia ini sudah berubah. Kita juga harus berubah, lebih baik lah lagi. Pemodal internasional itu lebih besar biayanya, ya. Nah, tapi jangan khawatir, kalian juga bisa berkompetisi di domestik. Dan sekarang pemerintah sedang menggalakkan namanya UMKM. Ya, ada nggak yang pernah mengikuti seminar UMKM atau pernah ikut bergabung menjual produk dengan UMKM? Ada nggak? Belum ada ya? Nanti kita coba ya. Kita coba, kemarin kita sudah lakukan pada saat pembuatan pelaksanaan P5, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Betul nggak? Betul. Kita sudah buat. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang kemarin membuat produk di P5? Ada nggak yang buat? Iya, ya silakan. Apa singkatan? Di P5 itu bikin pisang nugget, coklat, sama minuman soda gitu. Terus sudah laku? Aku terjual. terjual. Untung apa rugi? Untung. Alhamdulillah. Ayah tepuk tangan dulu buat Silvia. Itu bagian bahwa kalian sudah melakukan pembelajaran karena kalian masih di sekolah. Nanti di luar sekolah kalian bisa lakukan untuk melanjutkan kegiatan yang ada di sekolah ini untuk produksi di luar sana. Siap ya? Ya. Kenapa? Karena kita harus siap bertanding atau berlaga di luar sana, bahwa sekolah SMK itu lulus sekolah ada 3 kriteria. BMW, bekerja, melanjutkan perguruan tinggi dan berwirausaha. Silakan. Kalian punya kemampuan di mana? Ambil salah satu itu. Pak, saya mau jadi karyawan. Ya sudah, silakan kalian bekerja. Fokus kepada pembelajaran. Kalian mau bekerja di tempat mana? Ya. Kalau kalian musim di logistik, bisa tetap bandar ataupun di perusahaan-perusahaan. Kalau kalian atau di instansi-instansi pemerintah bisa juga. Terus kalau bekerja melanjutkan perguruan tinggi, silakan. Kalian mau sekolah lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian berwirausaha, ya. Wirausaha silakan. Kalian belajar dulu berwirausaha di rumah, baru kalian bisa tingkatkan nanti jadi pengusaha, ya. Nanti Bapak kita di sini. Nah, di sini ada seorang kelahiran turunan dari Jepang tapi lahir di Amerika, namanya Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki ini besarkan di Hawaii adalah orang Amerika, keturunan Jepang dan generasi keempat. Lalu dari City New York, Robert bergabung dengan pos marinir dan militer BNN sebagai orang bilang tempur. Sebulan ya dari medan tempur, Robert T. Kiyosaki ini bekerja pada Shell Corporation pada tahun 1977. Dan beliau mendirikan sebuah perusahaan yang pertama kalinya membawa nomor perselancar yang terbuat dari nilon dan velcro ke pasar. Pada tahun 1980 ia mendirikan sebuah perusahaan pendidikan internasional yang mengajarkan bisnis dan investasi pada puluhan ribu murid di seluruh dunia. Pada tahun 1994 Robert menjual perusahaannya dan pensiun pada usia 47 tahun. Apa itu cash flow kuadran? Yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, kuadran kiri ini dibilang belum titik aman karena kalian masih seorang pekerja. Kalau di kuadran kanan kalian sudah menjadi seorang pengusaha.
dia dapat menghasilkan uang. Jika tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Kemudian ada yang namanya self-employed. Apa itu self-employed? Dia bisa seorang wirausaha atau bisa juga seorang pengusaha, yaitu wirausaha atau usaha sendiri. Contohnya, ya, ada yang tahu contohnya? Apa itu seorang wirausaha? Siapa bisa menjelaskan? Ya, silakan. Orang wirausaha itu seseorang yang memiliki suatu pekerjaan, tapi dia masih ikut campur di pekerjaan. Oke, jadi tepuk tangan dulu dong. Wirausaha. Wirausaha itu bahwa seseorang punya usaha dan dia masih terlibat di usahanya sendiri. Contohnya, jika Michael punya usaha bengkel motor, tapi Michael ini masih terlibat sebagai teknisinya. Dan jika Michael tidak bekerja, menghasilkan uang tidak? Tidak, karena dia masih terlibat di usahanya, wirausaha. Nah, itu sebagai wirausaha. Tapi kalau pengusaha itu jika dia punya usaha dan dia tidak terlibat di usahanya sendiri, dia bisa menjadi bosnya. Paham ya? Kemudian ada yang namanya investor. Oke, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan investor? Saya, Pak. Ya, silakan. Investor ialah orang yang memiliki uang dan menaruh modal pada sebuah usaha, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Isya. Ya, betul. Kalau kita jadi orang kaya, enak aja jadi investor, ya. Kenapa? Kita punya uang, tinggal bikin usahanya apa? Kita tadi cari tenaga ahlinya, kemudian segala macam sudah kita serahkan kepada orang lain. Tapi kita menjadi dia kalau jadi investor. Ya, kalau belum gimana? Wirausahawan. Oke Pak, saya mau bekerja dulu di sini nih, biar dapat uang dulu setelah bekerja. Oke, terima kasih anak sekalian. Tadi sudah kita paparkan penjelasan tentang wirausahawan, ya, bisnis dan bisnis abad ke-21 di masa depan. Nah, kalian sudah menyimak, kemudian kalian nanti Bapak bagikan lembar kerja ini, lembar kerja peserta didik buat kalian, dan kalian isi, kalian nanti bisa berkolaborasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buat kelompok dulu, ya. Kita buat kelompok 5 kelompok, ya. Masing-masing nanti kelompok ditugaskan menjelaskan perwakilan 1 orang ke depan untuk menjelaskan materi yang Bapak buatan di LKPD ini, ya. Oke, dari sini kita buat. Nah, yang satu ini ya, silakan yang boleh tadi diisi.
Nama berubah sudah di sini tidak terasa nanti kelompok. Nah, tapi diisi masing-masing juga nih. Ya, masing-masing diisi. Nanti yang dijelaskan itu diisi. Iya. Iya. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut. Nah, saya minta nanti akan jelaskan masing-masing kelompok datang satu persatu. Dimulai dari kelompok satu. Silakan kelompok satu bisa ke depan. Perkenalkan, nama saya Sylviana Stefina Chandra Putri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cash flow kuadran. Cash flow kuadran ialah kuadran kiri dan juga kuadran kanan. Kuadran kiri itu bisa kita bilang situasi tidak aman, dan kuadran kanan bisa kita bilang situasi aman. Di sisi kuadran kiri itu terdapat employee dan juga self-employed. Apa itu employee? Employee ialah seorang karyawan yang bekerja dengan orang lain. Dan self-employed ialah orang yang memiliki usaha tetapi masih ikut campur dalam usahanya tersebut. Di sisi kuadran kanan terdapat business owner dan juga investor. Apa itu business owner? Business owner ialah orang yang memiliki usaha, yang memiliki sistem dalam usahanya tersebut dan tidak ikut langsung dalam usaha yang dia punya. Dan yang terakhir ialah investor. Investor ialah orang yang memiliki uang yang dia tanamkan dalam sebuah usaha dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan Sylviana sudah menjelaskan apa itu tentang wirausaha dan pengusaha. Nah, berikutnya kelompok 2 oleh Michael. Silakan jelaskan apa ya sikap dan watak menjadi seorang wirausahawan. Depan. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Mikael. Saya dari kelompok 2. Sebelumnya saya sini akan menjelaskan apa saja sikap atau watak menjadi seorang wirausaha. Nah, di sini saya akan menyebutkan dulu ya. Pertama itu ada percaya diri. Yang kedua ada orientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga berani mengambil risiko. Keempat kepemimpinan. Kelima ada keaslian, dan keenam ada orientasi kepada masa depan. Nah, kenapa seorang wirausaha itu harus mempunyai sifat percaya diri? Karena seorang wirausaha akan membuat usahanya. Terkadang-kadang ada seorang wirausaha yang memikirkan sebelum mulai usahanya itu ada yang mikir bakalan gagal, apakah nanti kedepannya gimana ya, gagal atau enggak ya nantinya. Tapi itu jangan berpikir segitu, harus percaya diri. Nah, yang kedua di sini ada orientasi tugas dan hasil. Orientasi tugas dan hasil itu ada memikirkan gimana caranya saya akan berhasil. Tugas-tugas saya, misalnya saya memikirkan bikin usaha bengkel. Nah, gimana nih caranya saya bikin dengan saya ini bakal berhasil depannya. Nah, situ. Yang ketiga ada berani ngambil resiko. Seorang wirausaha itu harus berani ngambil resiko. Karena kita kan sebelum memikirkan usaha tersebut pasti ada resikonya dong. Nggak mungkin bakalan gagal terus, mungkin berhasil terus, pasti ada gagalnya. Nah, keempat kepemimpinan. Seorang wirausaha itu harus berani memimpin. Karena dia kan memikirkan dulu nih usahanya gimana, dia harus memikirkan kedepannya gimana, terus dia juga harus mimpin usahanya itu sendiri kan. Karena seorang wirausaha itu yang tadi berhasil, wirausaha itu seseorang yang memiliki usaha tapi dia tidak dia ikut serta dalam bidang usaha tersebut, itu wirausaha. Nah, kelima ada keaslian. Kelima itu ada keaslian, asli dalam berpikir, kreatif, dan dimanipulasinya itu
depan tuh harus bagus. Nah, sini ada berorientasi kepada masa depan. Nah, itu seperti tadi saya bilang, harus memikirkan masa depan, kayak usaha apa sih yang cocok di tahun depannya, bakalan lancar, terus cocok, pokoknya harus bagus. Untungnya itu nggak untungnya dikit doang gitu, jadi dia tuh nggak capek-capek hanya bikin usaha, jadi juga harus bisa menjadi seorang pengusaha gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Stefina Cahaya Putri, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cash flow kuadran. Cash flow kuadran ialah kuadran kiri dan juga kuadran kanan. Kuadran kiri itu bisa kita bilang situasi tidak aman, dan kuadran kanan bisa kita bilang situasi aman. Di sisi kuadran kiri itu terdapat employee dan juga self-employed. Apa itu employee? Employee ialah seorang karyawan yang bekerja dengan orang lain. Dan self-employed ialah orang yang memiliki usaha tetapi masih ikut campur dalam usahanya tersebut. Di sisi kuadran kanan terdapat business owner dan juga investor. Apa itu business owner? Business owner ialah orang yang memiliki usaha, yang memiliki sistem dalam usahanya tersebut dan tidak ikut langsung dalam usaha yang dia punya. Dan yang terakhir ialah investor. Investor ialah orang yang memiliki uang yang dia tanamkan dalam sebuah usaha dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita saksikan presentasi dari kawan-kawan semua, teman kita satu masing-masing kelompok. Tapi Bapak mau menjelaskan poin per poin dari materi tadi, yaitu apa itu wirausaha dan pengusaha ya. Bahwa seorang wirausaha itu dia memiliki usaha, tapi dia tidak terlibat di usahanya, ya. Bahwa dia itu masih terlibat di usahanya itu, entah jadi pekerjanya atau menjadi staf ahlinya. Itu dinamakan orang wirausaha. Nah, yang namanya pengusaha, dia punya usaha tapi tidak terlibat di dalam usahanya. Dia jadi bos, ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan business owner, ya. Bahwa business owner itu dia mempunyai bisnis atau usaha, dia membuat sistem, kemudian sistem itu dia jual, dia miliki, sehingga dia mempunyai bisnis yang sangat luar biasa, ya, besarnya, dan dia mempunyai hak paten daripada sistem tersebut. Nah, kemudian investor, apa itu investor? Bahwa seseorang yang memiliki uang dan bisa menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut. Jadi dia dinamakan seorang investor, ya. Terus abad ke-21, bisnis apa sih di abad ke-21 itu? Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa bisnis yang sedang tren di abad ke-21 itu, terutama masalah kecantikan, ya. Nah, ini para pebisnis dunia sudah menginvestasikan kurang lebih sekitar $1 miliar per tahun untuk masalah kesehatan. Bagaimana orang itu ingin cantik seumur hidup, ya. Kita lihatlah di sosial media banyak ya, tadi sudah dijelaskan sama Firda juga, ada yang menjual peralatan kecantikan, ya kan, berlomba-lomba, berkompetitor antara pengusaha luar dan domestik, ya. Jadi itu yang harus kita sikapi jika kalian menjadi seorang pengusaha. Kalian harus berpikir berorientasi ke masa depan. Anda mau jadi seorang pengusaha? Angkat tangannya yang mau? Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai semua kegiatan dari awal sampai akhir, tinggal penutupannya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, saya mohon doanya dan dipimpin oleh Mengkel, silakan Mengkel ya, berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Semoga apa yang sudah diberikan dan bisa bermanfaat dan menyerap pada ilmu kalian semua dan bisa diimplementasikan nanti di luar sana. Itu harapan Bapak, ya. Silakan Mengkel ditutup doanya.
Baik teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah, bapak ibu kalian yang ada di jalan. Selamat sampai tujuan. Pelajaran hari ini bapak akhir dengan membaca